Kembali lagi bersama Bang Lai. Oke, kali ini kita akan mengulas kembali alur film yang diadaptasi dari kisah nyata, yaitu kisah dua orang lelaki yang memodifikasi mobil untuk menaklukkan kecepatan mobil Ferrari. Dimana kala itu Ferrari masih menjadi mobil paling kencang dan tak terkalahkan yang membuat Ferrari di atas kesombongan. Nah, bagaimana kisahnya? Mampukah kedua orang ini menciptakan mobil lebih kencang dan lebih sadis dari Ferrari? Tanpa berlebar kali panjang kali tinggi, dan karena hari ini Bang Lai ada jadwal untuk jaga pos ronda, langsung saja kita ulas alur filmnya. Dan inilah Ferrari V4. Film dibuka dari sirkuit balap Le Mans tahun 1959. Seorang lelaki yang bernama Carroll Shelby berhasil meraih juara pertama dengan mobil Aston Martin-nya. Namun naas, pertandingan itu akan menjadi akhir dari karirnya karena penyakit jantung kronis yang ia derita. Film berpindah kepada seorang lelaki yang bernama Ken Miles yang memiliki istri yang bernama Xiaomai dan seorang anak yang bernama Peter. Kita panggil saja nama lelaki ini Ken. Ken adalah seorang pembalap dan sekaligus montir di bengkel miliknya. Ia adalah sosok lelaki pejuang, tangguh, namun memiliki tingkat emosional yang sulit untuk dikontrol. Dan kini kita kembali dibawa kepada sosok lelaki tua yang bernama Henry Ford. Ia adalah pemilik perusahaan pembuatan mobil Ford, di mana kala itu perusahaan yang ia miliki sedang mengalami krisis diambang kehancuran. Oleh karena itu, Henry meminta kepada semua stafnya untuk memberikan solusi yang dapat mengangkat kembali perusahaan. Beberapa hari kemudian, terlihat Ken akan mengikuti kejuaraan balap mobil di World Greatest. Namun saat panitia melihat bahwa bagasi mobilnya tidak dapat ditutup, sang panitia mengatakan bahwa ia tidak dapat mengikuti lomba. Mendengar ucapan dari panitia, ia pun langsung emosional. Carroll yang juga sahabat Ken melihat hal itu dan mencoba menenangkan keadaan. Sementara Ken yang udah emosional langsung memalu bagasi mobilnya agar bisa ikut dalam perlombaan. Carroll kembali memperingati Ken untuk tetap tenang. Namun Ken yang udah emosional langsung melempar kunci roda ke mobilnya. Singkat cerita, akhirnya Ken dapat menjuarai perlombaan tersebut dengan sempurna. Di malam hari saat Ken pulang, istrinya menyampaikan bahwa bengkel yang mereka miliki sudah ditarik oleh bank. Ternyata Ken memiliki utang atas bengkelnya yang sudah lama jatuh tempo. Di perusahaan Ford, kini terlihat seorang lelaki yang bernama LaCocha memberikan idenya agar Ford dapat kembali naik daun. LaCocha menyampaikan bahwa saat ini Ford harus mengembangkan mobil yang memiliki kecepatan yang tinggi dengan pangsa pasar kaum milenial dan mengembangkan mobil balap go internasional agar lebih meningkatkan stabilitas penjualan mobil nantinya. Kemudian LaCocha juga menjelaskan bahwa kini Ferrari juga diambang kehancuran. Kita dapat mengakuisisi sahamnya agar Ford semakin jaya mengudara di alam nyata dan di alam goib. Esokan harinya LaCocha pergi ke kantor pusat Ferrari bertujuan untuk membeli saham dan bertemulah ia dengan Big Boss Ferrari yang bernama Enzo Ferrari. Di kesempatan itu, LaCocha menjelaskan bahwa Ford ingin mengakuisisi saham Ferrari dengan persentase 90% dengan harga $10 juta. Namun siapa sangka, ternyata Fiat mengetahui rencana Ford, yang kemudian Fiat membeli saham Ferrari dengan harga $18 juta. Jelas Ferrari akan menjual sahamnya kepada Fiat karena jauh lebih menguntungkan. Enzo langsung menolak tawaran Ford yang diwakili oleh LaCocha. Bahkan Enzo menghina pimpinan Ford yaitu Henry Ford dengan mengatakan bahwa Henry manusia berkepala B2, gendut, jelek, punya mobil butut, dan lain-lain. Kemudian LaCocha menyampaikan hinaan yang disampaikan oleh Enzo kepada Henry. Mendengar hal itu, Henry langsung kebakaran jenggot dan menyampaikan bahwa ia butuh mekanik, pembalap, dan berapapun harganya akan ia jabani agar bisa membeli bibir si Enzo Ferrari. Berani-beraninya ia bermain dengan Ford Company Motor. Beberapa hari kemudian, LaCocha menemui Carroll di bengkel mobilnya. Setelah pensiun dari dunia balap, Carroll ternyata memilih untuk membuka usaha bengkel mobil, modifikasi, pokoknya bisnis yang bersangkutan dengan mobil. LaCocha menemui Carroll karena ia adalah satu-satunya orang Amerika yang pernah menjuarai balapan mobil di Le Mans dan mengalahkan Ferrari dengan mobil Aston Martin. Di tempat itu, LaCocha menjelaskan bahwa Ford ingin masuk ke lintasan balap Le Mans 24 Hours dengan menciptakan mobil super ngebut dan meminta Carroll masuk ke dalam bagian penting dalam penciptaan mobil itu.
Carol yang mengetahui bahwa Ken adalah orang yang mampu modifikasi mobil agar lebih sadis di lintasan, kemudian ia menemui Ken dan menjelaskan rencana Ford untuk mengalahkan Ferrari di balapan Le Mans, dan mengundangnya untuk melihat pameran mobil Ford yang baru launching. Esokan paginya terlihat Ken bersama anaknya melihat mobil Ford keluaran terbaru yaitu Ford Mustang. Saat Peter memegang mobil itu, Leo Babe, wakil presiden company Ford Motor, segera melarangnya. Dan seperti biasa, Ken orang yang gampang emosional langsung mengejek mobil Ford Mustang itu dengan mengatakan bahwa di dalam mobil itu lebih cocok masuk seekor babi yang berdandan. Haha. Sementara Carol memberikan pidatonya, pertanda ia telah menyepakati akan membantu Ford dalam menciptakan mobil siap tempur di arena balap Le Mans. Pada malam harinya, Carol mengajak Ken ke bandara Los Angeles untuk menguji mobil Ford prototype GT40. Ken yang ahli dalam menguji mobil dan menganggap bahwa mobil adalah bagian hidupnya langsung menguji mobil itu dengan ganasnya. Dan di tempat itu Ken menjelaskan apa kekurangan mobil tersebut. Ken kini bekerja sama dengan Carol menguji mobil itu dengan sangat teliti, sangat-sangat teliti. Dari kaca spion, ban, pokoknya semualah. Bagi Ken mobil itu memiliki jiwa, dan jika jiwa itu kita pahami seutuhnya, maka akan dapat menaklukkan apapun itu. Terlihat Carol menemui Lakocha dan wakil presiden Ford yaitu Leo. Carol menjelaskan bahwa Ken Miles akan menjadi salah satu orang yang ikut dalam serta kejuaraan Le Mans. Namun Leo tidak setuju, karena bagi Leo, Ken tidak layak menjadi bagian Ford. Mungkin Leo terlanjur kesal saat Ken mengejek mobil Ford Mustang di acara pameran kala itu. Carol kembali berusaha meyakinkan Leo agar Ken dapat ikut serta, namun Leo tetap dalam keputusannya. Setibanya di bengkel, dengan berat hati Carol menyampaikan kepada Ken bahwa ia tidak dapat ikut dalam pertandingan ke Le Mans yang akan segera diadakan. Padahal Carol yakin bahwa Ford dapat menang jika Ken yang mengendalikan mobil modifikasi yang telah mereka ciptakan. Ken juga pasti sangat kecewa karena ia tidak dapat meramaikan pertandingan itu. Namun apa daya? Ia hanya bisa tinggal di bengkel milik Carol dan mendengarkan pertandingan itu dari radio. Dan benar saja, pada balapan itu, Ford gagal menjuarai balapan di Le Mans. Beberapa hari kemudian, Carol diundang oleh Henry Ford ke kantornya. Carol menjelaskan apa saja kekurangan dari mobil itu yang pada akhirnya harus kalah telak. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa kecepatan mobil mereka di trek lurus mengalahkan kecepatan Ferrari. Carol juga meminta jika ingin menang di pertandingan berikutnya, Henry harus membiarkan Carol mengontrol sepenuhnya dalam menciptakan mobil dan memilih siapa saja yang ikut serta dalam pertandingan. Mendengar permintaan Carol, Henry sebagai bos besar menyetujuinya. Carol kembali lagi menemui Ken dan meminta maaf atas kejadian di mana Ken tidak dapat ikut serta dalam ajang balapan. Carol juga meminta kepada Ken untuk kembali menguji mobil prototipe. Namun sebelum Ken menyetujui tawaran Carol, mereka terlebih dahulu bergulat. Hari demi hari, waktu demi waktu, Carol dan timnya mempersiapkan mobil yang akan mereka pakai balapan di Le Mans. Dan saat Ken kembali menjajakan mobil itu pada malam hari, tiba-tiba saja ia mengalami remblong. Beruntung ia masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan dari kejadian itu mereka belajar bahwa ada kekurangan di bagian rem. Belajar dari kesalahan dan pengalaman adalah hal yang paling mantap. Kini terlihat Henry Ford dan para petinggi Ford lainnya menemui Carol. Di dalam ruangan milik Carol, Leo lagi-lagi menyampaikan bahwa Ken Miles tidak perlu diikutsertakan dalam pertandingan. Namun Carol segera keluar dan mengunci Leo di ruangannya. Carol kemudian mengajak Henry Ford untuk menguji mobil yang sudah mereka modifikasi sedemikian rupa. Dan terlihat Henry sampai menangis karena ia jadi teringat kepada ayahnya. Di dalam mobil, Carol kembali menjelaskan bahwa jika Ford ingin menang di balapan Le Mans, ia harus mengikut sertakan Ken Miles. Karena Ken adalah satu-satunya orang yang dapat memahami mobil modifikasi mereka. Carol juga menjelaskan agar Ken Miles diikutsertakan dalam balapan Daytona terlebih dahulu.
Jika Ken menang, maka Ken harus ikut di kejuaraan Le Mans. Dan jika Ken kalah, maka Ford Motor mendapat kepemilikan penuh Shelby America, perusahaan milik Carroll. Keyakinan yang luar biasa dari diri Carroll. Dan terlihat Ken mengikuti pertandingan Daytona yang diselenggarakan oleh Ford. Ternyata Ford juga telah membayar satu tim lagi dalam pertandingan itu, yaitu tim NASCAR. Dengan kata lain, Ford memiliki dua tim NASCAR dan tim Carroll. Tim NASCAR saat ini memimpin pertandingan. Melihat hal itu, Carroll menyuruh Ken untuk menaikkan kecepatan di 7.000 rpm lebih. Dan akhirnya Ken dapat menjuarai ajang Daytona. Leo segera memberitahukan kepada Henry bahwa tim Carroll menang. Di sini Henry tidak senang akan kemenangan Ken Miles. Sepertinya ia tidak senang karena gagal mendapat perusahaan milik Carroll. Terlihat Henry sangat ambisius dan rakus. Ingin menang di balapan, ingin juga memiliki perusahaan milik Carroll. Sungguh terlalu sadis caramu, Henry. Terlalu sadis caramu. Yeay. Waktu yang ditunggu-tunggu pun segera dimulai. Ken dan timnya tiba di Perancis untuk mengikuti ajang Le Mans, ajang balapan yang dilaksanakan selama 24 jam non-stop. Malam itu Ken tidak bisa tidur dan memilih untuk melihat lintasan yang akan segera ia lalui dengan mobilnya. Esokan paginya pertandingan pun dimulai. Terlihat juga bahwa Henry menghadiri pertandingan tersebut. Di putaran pertama, Ken Miles mengalami kesulitan dalam menutup pintu. Ini sungguh hal yang tidak diduga. Pintu mobil di ajang balapan internasional tidak dapat ditutup. Lucu sekali. Melihat hal itu, salah satu tim Carroll segera menutup pintu itu dengan cara begini. Akhirnya Ken dapat leluasa mengemudikan mobilnya, bahkan memecahkan rekor kecepatan. Sementara Henry sang Sultan sudah terlihat lapar dan memilih untuk pergi makan malam dengan menggunakan helikopter. Sultan gitu loh. Sementara Ken asik dengan kopinya sambil menunggu jadwalnya kembali memacu mobil. Sebagai informasi, karena ini balapan selama 24 jam, jadi satu mobil itu dikendarai secara bergantian. Kan gak mungkin balapan itu selama 24 jam tanpa gantian. Kalau lapar gimana? Kalau mau kencing gimana? Bang Lay aja yang mantan pembalap alias supir angkot jurusan Kebun Jeruk Tanah Abang sangat kelelahan baru 2 hari aja. Apalagi mereka. Siap. Kini Ken kembali memacu mobilnya di tengah hujan yang membasahi bumi. Meski demikian itu bukan halangan bagi Ken. Bahkan ia semakin ganas memacu mobilnya seganas doi kalau lagi ngambek. Kampas rem Ken telah habis dan harus dilakukan pergantian. Melihat hal itu, tim Ferrari menganggap itu tidak sesuai prosedur dan melakukan protes. Namun Carroll segera membantah pihak Ferrari dan mengatakan pergantian suku cadang itu sesuai dengan prosedur. Dan di pagi harinya, Ken memberikan efek kejut bagi pembalap Ferrari di sebuah tikungan. Inilah Ken, lelaki yang penuh emosi namun terampil dalam mengemudikan mobilnya. Gimana nggak terampil? Baginya, mobil aja memiliki jiwa. Sekali lagi, ia harus melewati tim Ferrari agar unggul di urutan pertama. Dengan posisi kecepatan yang menyamai Ferrari, tiba-tiba saja mesin Ferrari jebol karena terlalu memaksakan kecepatan. Dan akhirnya Ken mendapat urutan pertama, dan hal ini harus ia pertahankan sebisanya sampai waktu yang ditentukan. Sementara Henry kembali tiba di arena balap, ia bertemu dengan Leo dan menanyakan perkembangan balapan. Leo menjelaskan bahwa Ford sudah berada di posisi 1, 2, dan 3, di mana Ken mendapat posisi pertama. Kemudian Leo memberikan masukan agar tim Ford menang bersamaan, artinya 3 mobil melaju bersama di garis finish. Leo segera menyampaikan gagasannya kepada Carroll, dan tentu gagasan itu ditolak olehnya. Namun karena balapan ini adalah balapan milik Ford dan tim, akhirnya Carroll mengatakan kepada Ken hal yang disampaikan oleh Leo. Dan Carroll memberikan keputusan kepada Ken hal yang harus ia lakukan. Dan di kesempatan itu, lagi-lagi Ken memecahkan rekor kecepatannya, bahkan posisinya saat ini sudah sangat jauh dari rekan Ford lainnya. Namun entah apa yang merasukinya, ia mengurangi kecepatannya dan menunggu tim Ford lainnya.
Sepertinya ia memilih mematuhi apa yang disampaikan oleh Leo. Dan hal ini membuat anak dan istrinya bertanya-tanya yang sedari tadi menyaksikan dari televisi. Yang pada akhirnya mereka finish dengan berbarengan. Namun apapun itu, dalam pertandingan hanya satu juara. Dan hasilnya, Miss Leren dari tim NASCAR yang menjadi juara pertama karena ia menyusul dari paling belakang. Jelas ada rasa kecewa dari hati Ken dan Carol. Namun Ken harus berbesar hati. Dengan ikut dalam balapan Le Mans itu mungkin sudah cukup. 2 bulan setelah balapan di Le Mans, Ken menguji mobil G-Car di International Raceway. Naas baginya, ia mengalami remblong yang akhirnya ia pun harus meninggal dunia. Di akhir film, Carol pergi ke rumah Ken dan bertemu dengan Peter. Di kesempatan itu, Carol memberikan kunci roda yang pernah dilemparkan Ken ke arah mobilnya. Carol sangat kehilangan sosok sahabatnya, yaitu Ken. Ken Miles dihormati oleh pecinta dunia balap dan namanya dimasukkan ke dalam Motorsport Hall of Fame. Carroll Shelby menjadi salah satu desainer mobil sport paling berhasil dan paling terkenal dalam sejarah Ford GT40 yang dikembangkan oleh Shelby dan Miles. Dan mobil itu kembali menjuarai Le Mans tahun 1966 sampai 1969. Dan satu-satunya mobil yang pernah menjuarai Le Mans 24 jam. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, inilah sejarah Ford Mustang yang pernah mengalahkan Ferrari. Dan dari film ini kita belajar jangan sombong, itu aja. Ya, itu aja, jangan sombong. Terima kasih sudah menonton alur filmnya. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.